اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل عليه. سلام عليك زين الأنبياء، سلام عليك أطهر الأتقياء.
sandung salawat bersama tim hadroh dari Dara Al Paradis Dukuh Monggor Harjo Sarikidul. Bapak-bapak dan ibu-ibu undangan wali khitan yang kami hormati, untuk selanjutnya tausiah atau muhadhirah hasanah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Hedi Ibrahim dari Brebes. Sekaligus sebagai penutup doa akan dipimpin oleh Ustadz Hedi Ibrahim. Pada Ustadz Hedi Ibrahim kami silakan. Waduh. Terus ngomong monine ijabatut dakwah kan repot toh Pak. Iya, undangannya jebule kongkon ngaring tempat karaoke lah, gue kudu ijabatut dakwah ya. Jangan diselemehkan ijabatut dakwah di sini, menghadiri undangan yang baik. Salah satunya adalah walimatul khitan malam hari ini yang diadakan oleh Bapak Sutejo atas dikhitankannya putra yang ketiga ingkang nami Afwan Kautsar. Mudah-mudahan yang dikhitan cepat diberi kesembuhan. Sembuh. Oh wis, biasanya sunat atau dosa turunnya wis ya, wis melayu berarti ya. Doanya langsung diijabahi, jebule wis waras langsung. Amin. Nah, yang gak kalah penting adalah bahwa dengan khitan, karena ini ibadah, punya dampak yang baik untuk kehidupan selanjutnya. Kayaknya macamnya ke kertas belah. Dong nggak sana campuran orang apa ya Pak? Iya, dong kayak angel pan nganggo promo ya, ora bahasa Jawa ora pinter, pan nganggo Arab ya bukan sampean ora paham, nganggo bahasa Inggris nyonge sing ora bisa. Lah ala-kalae bahasane wong tuku waro wis lah ya, kau desa Sindang. Kenapa saya tadi menyampaikan mendoakan mudah-mudahan setelah dihitan punya dampak yang baik lagi untuk di masa yang akan datang. Karena begini, tidak ada satupun perintah dalam agama, perintah bukan larangan, saya cerita perintah. Tidak ada satupun perintah dalam agama yang tidak punya dampak kepada kebaikan yang lain. Pasti punya. Tidak ada yang namanya perintah yang datang dari Allah ternyata tidak menarik ibadah yang lain, tidak ada. Pasti menarik ibadah yang lain. Karena yang namanya ibadah punya keterkaitan. Nikah ibadah punya dampak yang baik untuk kehidupan selanjutnya. Apa dampaknya orang kalau sudah nikah? Mesti dampak yang paling utama dari segala perintah, kue kudune luwih taat ibadah ngaring Gusti Allah. Cuman biasanya angger wong wis nikah malah ibadahnya kurang biasanya. Alasannya nyambut gawe, ana lapar waktu, lah nyambut gawe ke ibadah. Pada ibadah nang Gusti Allah maklumi lah kayak biasanya kayak gue ya, senengannya dimaklumi deh. Kok Gusti Allah ora maklum kepipen, wong Gusti Allah maha alim, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha tahu segala apa yang kita lakukan. Lah kakolu-kolune ngomong lah kan Gusti Allah maklum karo apa, karo maksiat kan maklum ya kan. Ini kan banyak yang seperti itu. Harusnya ketika sudah menikah punya dampak yang baik. Dampaknya apa? Kudu tambah kentang ya, kudu tambah kentang ibadah. Harusnya kak ora kenteng-kenteng kudune ada yang biasanya nyoneng walimatul apa kursi kan ngomong kayak gini jawab ketaran menana sing jawab memang dasarnya pengen bojo maning angger kali kemudian dia ngomong angger wis nikah ke orang rubah ibadah kudune pibar nikah maning dan kurang ngajar melune
menine endah. Iya, cocok jawabannya. Iya, yang khawatirnya bukan mikir sampai anak sing nyebut tak kayak berat. Ya. Iya. Ya, jadi punya dampak, tidak ada satupun perintah masjid sekalipun itu berupa khitan. Makanya harapannya kenapa orang tua mesti mengkhitankan anak itu kepengen anaknya berubah. Apa rubahnya? Salah sawijine duwe rasa isin. Kan kayak gue ya, isin anggar orang lakoni ibadah karo Gusti Allah lagi sadurunge dikhitan. Gue anggar diperintah si anak jawaban, "Dong turun sunat ora apa-apa." Ayah gue menine durung sunat ora apa-apa, bener memang syariatnya ada wong gurung sunat ya gurung sah lakoni ibadah karena esi anak najis neng sajerone kemaluan. Setelah dipotong harapan orang tua Bapak Sutejo kepada Afan Kautar, moga-moga engkau rasa isinya muncul. Tapi memang hikmah yang besar dari hitam wes salah sawijine rasa isin sing maune lagi durung disunat ki angger tangi turu yo memperhatikan anaknya nyong kue angger pan pipis anak kamar mandi orang hari kamar mandi belayune mengharap kamar mandi neneng buri belayune mengharap engkau ada neng ngarep buka tok turut iya kan ya kayak gue padahal kayak gue ya akeh asline sing kayak gue wong tua bisa akeh sing kayak gue cempet-cempet natok apa maning bangsane kelasnya supir ban sebelah kiwe apes yuyui terus ya lu kita selamat perjalanannya tapi bannya mambu pesen kan angin orang nyambung Mbak. Itu memang kebiasaan nggak punya malu, harusnya kalau sudah disunat punya rasa malu tapi monggo beda. Saya perhatikan dulu anak saya seperti itu, begitu wisunat blorot beka toke wedi bukan weruh uang isin angger pan pipis umpetan dadak ngaring kamar mandi. Artinya apa? Tumbuh rasa malu kalau berbuat sesuatu yang tidak baik. Mesti harapan besarnya kayak gue Pak Tejo. Itu harapan paling besar. Wis mana-mana neta wis busi penting ada anak sregep lakon ibadah ketak sunati jadi laka alasan maning. Bulananya sering ngomong angger wis tua latak wis sunat lah kaesi durung ibadah. Nah gue cocok sampean galing cerdas apa bujele gue mau rasa isine lah kan tak genteni gue jawaban kayak gue ya mungkin sunati maning wong ari ora wani be apa-apa kali kecing. Kenapa? Orang kalau sudah sunat tumbuh rasa berani. Ada anak pahlawan sing kampanye pahlawan nasional pahlawan kemerdekaan kok di sejarahnya durung sunat kabeh. Bukti bahwa seorang pahlawan ketika perang melawan Belanda keberanian muncul kue kabeh wis sunat. Takoni anak sejarah beling pangeran di Borogoro durung sunat ya langka wis sunat Imam Bonjol wis sunat itu wiki mulane wani anggar wong ora wani be kadang digasaki Pak kecing temenin orang wani sunat maning bel. Nah kan karena apa? Memang itu dampak-dampak yang keseharian muncul dari guyon itu sebenarnya adalah salah satu dari beberapa hikmah yang terkandung dalam ibadah khitan. Tumbuh rasa malu. Yang rasa malu ini mahal Pak. Kalau masa-masa sekarang, wong duwe isin ke, ya Allah Gusti larangnya ora umum. Ya, larangnya ora umum. Maka berat ketika tadi yang saya baca summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa itu memang punya konsekuensi yang berat. Kita disuruh mengikuti milah Nabiullah Ibrahim, berat loh. Nabiullah Ibrahim itu salah satu orang yang kalau kemudian dalam surah Al-Imran itu ada yang as-sabirina was-shadiqin. Dia termasuk kalau dalam kategori as-shadiqin, Nabiullah Ibrahim ini berat banget. Maka pantaslah kalau masuk dalam kategori Khalilullah. Ujiannya sing rumit-rumit. Tapi karena dia punya sifat as-shadiqin, orang yang senantiasa membenarkan apapun yang datang dari Allah,
kita dengan adanya disuruh mengikuti milah Nabiullah Ibrahim itu punya konsekuensi. Umat Nabiullah Muhammad dituntut endah apa? Endah punya tanggung jawab ngikuti Islam secara kafah, secara keseluruhan, ora secara parsial, ora secara sepotong-potong. Harus kafah. Ini berat. Karena Pak Nabiullah Ibrahim ketika memperoleh yang namanya perintah berupa hitam itu berat. Karena kadang-kala yang perintah dari Allah menurut akal pikir kita, sering-sering menurut pikir kita ya Pak, kadang-kala orang masuk akal kalau. Tapi karena apa? Kita punya nikmat. Mau Pak Yai ngomong, nikmat yang paling gede, iman. Karena modal iman itu yang kemudian membuat kita orang urusan pan lebu akal kayak pan orang lebu akal, kita ngikuti milah. Itu yang namanya as-shadiqin. Coba bayangkan Nabiullah Ibrahim. Kalau kita lihat perintahnya sing aneh-aneh. Dikongkon nyembelih sing disembelih anake. Lagi senang-senengnya duwe anak. Ya, sudah umur 80 tahun baru punya anak. Barang dua anak lagi lincah-lincah, lagi lucu-lucunya diuji. Kamu lebih cinta kepada anakmu atau lebih cinta kepadaku? Tak uji kayak dengan turun perintah disuruh menyembelih anaknya. Masuk akal orang? Kulit tiba neng sampean gelem lakoni ketok kupingnya. Wedus orang lakoni apa maning anak. Paling-paling akan turun perintah gue. Koliko musyawarah kaya Nabiullah Ibrahim, anaknya dijak musyawarah, ibunya dijak musyawarah, pasti keputusan ibu dan anak sama. Bapaknya bayi sing wis radan tua, sing disembelih maksudnya pasti wis ora ado kena ditebak kaca kok musyawarah ki nyongoni perintah sing Gusti Allah dikongkon nyembelih konak. Musyawarah, kok anaknya musyawarah maning karo ibune, pol-pole jawabannya kompak, bapaknya baby sing wis radan tua disembelih. Iya, lah gue ternyata gak masuk akal. Tapi karena modal iman inilah Nabiullah Ibrahim gak pikir panjang. Wong ini perintah dari Allah, apapun yang datang dari Allah pasti punya kebaikan. Itu pasti, gak bisa ditolak. Maka ketika dilakukan ada kebaikan di dalamnya. Allah menghadiahkan dengan mengganti Ismail dengan domba. Turun maning perintah sing aneh-aneh. Umur 80 tahun dikongkon sunat. Dukun sunatnya siapa sih gelem? Gila Pak. Iya siapa sih manggil? Ya makanya dalam cerita itu kan kemudian menghitankan dirinya dengan qadu kalau dalam bahasa. Wong nyunatannya nganggo kampak barangnya sampira. Iya. Bayangan nganggo kampak bayangnya sampira. Aja dibayangin apa? Wis bengi. Ya. Itu kan perintahnya nggak masuk akal dalam diri kita. Cuman sekali lagi ketika perintah itu datang dari Allah nggak pernah mau menawar. Kenapa? Iman yang ada dalam dirinya itu yang menjadi modal paling kuat. Ya. Maka benar kalau kemudian yang namanya sahabat Rasulullah Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, karena senantiasa membenarkan orang urusan sing penting angger metu sing mulut dari Rasulullah. Percakapan itu keluar dari Rasulullah, saya membenarkan. Orang pan bantah wis pokoke walaupun orang masuk akal. Wong Rasulullah cerita kene lagi begitas plesir dijak karo malaikat. Hari gede sing Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kulit barang ki wis balik maning nang. Wah, ngapusi. Mabu wis ngatuh benemen Masjidil Haram bilal Masjidil Aqsa pan pira. Lah kang ngomong sawengi tok anjuk ngapusi sampean Muhammad. Pasti kulit cerita sampean nak kasih percaya. Munine debus Muhammad. Abu Bakar orang urusan ketika cerita saya membenarkan. Ya. Membenarkan karena apa? Karena tahu apapun yang datang dari Rasulullah itu pasti sebuah kebenaran. Bukankah ayatnya wa ma'atakumur rasulu fahudu wa manahakum anhu fantahu. Apapun lah yang datang dari Rasulullah ambil semuanya semampu kita. Wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah buang, sekalipun kadangkala pikiran kita anyang-anyangan. Bisa ya, kenapa sih ya? Gak perlu ditanyakan. Karena segala sesuatu yang dilarang pasti punya madharat yang besar.
Jadi modal iman itulah yang kemudian kita kuat mengikuti milah Nabiullah Ibrahim. Ya. Maka muncul rasa malu yang ini lagi hilang di negeri kita. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa di negeri kita itu bukan berarti tidak ada orang Islam. Islam banyak. Bukan berarti tidak ada orang yang sembahyang, sholat pirang-pirang. Ya, apalagi Islam di negeri kita terbanyak di dunia. Yang nggak ada apa? Yang kurang di mana? Yang kurang itu adalah orang-orang yang beriman. Kok bisa? Bisa. Kok Indonesia orang kurang wong sholat, tapi juga orang kurang wong maksiat. Boleh sing maksiat ada wong orang sholat. Sholat. Benar? Benar boleh? Iya. Darah di sing korupsi kalau orang makan kaji. Benar? Iya. Tapi itulah orang yang ketika itu nggak punya iman seperti itu. Orang-orang yang korupsi semuanya sholat, Pak. Mereka haji, Pak. Ya. Mereka yang kemudian ini yang baru dia pembeli teman yang pentrempet ngering tinti orang. Wong yang cinta ngaring Rasul sih. Ya, yang cinta ngaring Rasul. Ya, kecintaan bukan sekedar kemudian kita cukup bersolat. Kecintaan kita harus membela Rasulullah. Akhir-akhir ini kan Rasul kita dihina, benar ya? Dihina. Ya Allah, Rasulullah cukup garansi, coba bayangkan. Apa orang kurang ngajar boleh teka goneng duku sidang, pragat loh. Ya wong sing kaya gue pragat nang kene dikeroyok mesti. Karena terluka. Ya, terlukanya karena apa? Karena punya mahabbah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya rasa cinta. Terus apa sing belani? Ora apa-apa panggoaran ciu, panggoaran apa ora apa-apa. Sing belani atur kudu wong Islam. Wong Islam. Boleh ora sembahyang, pecinan wonge. Malah belani. Mun ini ora apa-apa. Pak Nabiullah Muhammad tidak ada kenaran cu, ora apa-apa karena Nabi Muhammad tetap mulia. Ke wong kurang ngajar, ngecak ora bener ke, pemikirannya mulai nyimpang. Pang Gusti Allah dedek-dedek, Pang Gusti Allah dihina mau dilecehkan, ora apa-apa wong Allah tetap suci, Allah tetap akbar. Ke pemikiran liberal loh, Pak. Ini pemikiran yang sedang menjauhkan jenengan dari rasa cinta kepada Allah. Bener boleh? Ke ngadohna rasa cinta ngaring Gusti Allah, ngadohna nyong karo sampean, ngaring cinta ngaring Rasulullah. Ini orang nggak punya mahabbah, meremehkan. Angger wong orang dua rasa cinta ngaring Gusti Allah, orang dua rasa cinta kepada Rasulullah, terus simpan dijaluki tulung sapa wong besok goneng akhirat sing bisa mai pertolongan mung Gusti Allah karo Nabiullah Muhammad dengan syafaatul uzma manya. Lah kan dilecehkan menang betok ora apa-apa pan beli temen ki wong ngejak ora bener kali wong sing kaya ki belani wali ping kali wong ora sembahyang Pak, cuma cangkeme kan dijejeli sambil jar menang kayak gue. Jadi untuk mau wong sembahyang urung tentu bener karena apa? Belum punya iman. Iman sing larang bulan iki bener kayak ngomong wis sing aran nikmat iman, masya Allah luar biasa. Itu modal yang paling besar, modal yang paling besar. Anak maning sing ngomong profesor, doktor, kiai haji, busa parane, ya, gue nyebutna, aja melu-melu sing arane kepemimpinan ala Rasul haram, gipriben, wong Rasul diharam-haram lagi kepriben, yo teh heran gue ngaring wong sing kaya gue. Terus wong gue duduk kiai haji. Ini yang penting. Harus ditanamkan kepada diri kita dan generasi kita, anak-anak kita. Iman ini mahal sekali. Termasuk kenapa kita mampu melaksanakan milah Nabiullah Ibrahim yang mungkin menurut kita berat, tapi karena modal iman yang ada dalam dada kita, itulah yang membuat ringan kita melaksanakan ibadah. Jadi Indonesia bukan kurang orang Islam, kurang orang yang beriman. Seandainya Indonesia banyak orang-orang yang beriman di negeri kita. Kok anggar beriman kan berarti percaya ngaring Gusti Allah.
weruh yen Gusti Allah ki bener-bener lagi nonton nyong karo sampean. Perbuatan sacuwil apapun pangumpetan kuning endi, Gusti Allah weruh. Malaikat nyatet besok ngalam kubur ki bakal ana siksa, ana nikmat. Apalagi besok di yaumil kiamah setelah kiamat, itu kan kepercayaan kita. Akhirnya apa wedi Pak wong pang lakoni maksiat, nyompan korup. Duh. Ora lah wedi nyong karo siksa. Kowe wong iman. Mulane dari Kanjeng Nabi bener, orang kalau detik itu melaksanakan maksiat, detik itu pula sebenarnya imannya sedang hilang. Kafirkah? Ya. Kan begitu kata Rasulullah. Kenapa itu bisa hilang? Karena nggak mungkin orang yang beriman melakukan maksiat yang orang mungkin, Pak. Sekalipun dia tidak melihat Allah, kan memang ada tertanam dalam jiwa kita, keihsanan kita, anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita beribadah kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Berarti hidup kita diawasi dong oleh Allah. Seandainya ini ada di negeri kita, banyak orang-orang seperti ini, termasuk mereka para pemangku amanah, insya Allah negeri kita nggak seperti ini. Makanya ke dalam Al-Quran perumpamaannya mesti panggilannya dengan orang-orang yang beriman. Jarang panggilan nganggo nama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Mesti pakainya iman. Walau anna ahlal qura amanu. Orang nganggo walau anna ahlal qura aslamu, orang nganggone iman. Yang tadi dibacakan doa oleh Qori, ya, doanya Nabiullah Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran itu, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana. Iman orang man aslama orang iman, Pak. Jadi hubungannya ketika Nabiullah Ibrahim kemudian mendoakan, bagaimana kemudian memberitahukan kepada kita tentang sebuah negeri yang aman, yang Allah kemudian menurunkan rezekinya berupa buah-buahan. Untuk siapa? Untuk mereka yang kalau penduduknya beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan Islam. Walaupun iman tanpa Islam juga nggak ada artinya, tapi Islam tanpa keimanan sami mawon. Maka dua-dua nikmat ini nikmat istimewa, Pak. Saya sering mengatakan gitu bahasanya. Ini nikmat istimewa karena hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah itu yang punya nikmat iman dan Islam. Kita, Pak. Kenapa? Belum nyatanya akeh sing ora beriman dari Gusti Allah. Mereka yang banyak yang tidak memeluk agama Islam banyak. Artinya apa? Bahwa Allah itu spesial memberikan nikmat itu kepada kita. Maka wajib kita syukuri nikmat iman dan Islamnya. Cara bersyukurnya bagaimana? Ini Pak Tejo bersyukur anaknya telah dihitan, memberitahukan kepada halayak sanak saudara handetola, ini anak saya sudah dihitan. Artinya apa? Biar memperoleh dukungan, bukan baru anake terus ngomong saru. Jangan ngomong saru ki sunat loh ya, karena sampean melu neng walimatul hitane. Maksudnya kan seperti itu, biar semua menjadi orang tua. Orang tua bagi siapa? Anak siapapun. Karena zaman ini banyak yang urusannya sudah nafsi-nafsi. Mereka sudah tidak mau lagi melihat lingkungan yang nggak baik. Urusannya ngoten. Harusnya kan ditegur. Tapi kadang-kadang ngomong apa? Alah urusan apa? Masak-masak dewek, urip-urip dewek, mangan-mangan dewek, mati dewek, urusannya dewek lah mana? Ngurus siapa kayak gue batingo? Macam-macam. Padahal kita punya tugas loh selaku khalifah. Kita punya tugas bukan saja cuma amar ma'ruf, nahi mungkarnya mana. Maka kemudian dalam beberapa keterangan baik yang datang dari Allah maupun Rasulnya, kenapa Allah menimpakan musibah kepada kita? Itu bukan berarti tidak adanya orang baik. Banyaknya orang baik yang diam ketika melihat sesuatu yang tidak baik. Itu bener menang beli komunine, wah urusannya dewek-dewek. Weh, menungsa sing kaya kuwi sing kena bencana. Si muni kuburannya dewek-dewek kadang mati kan njaluk tulung sapa wong kuwi. Bakal pan mana mangkat dewek mati. Kudune wong kaya kuwi arep mati ora usah durusi. Lah muni urusannya dewek-dewek. Iya, karena tidak punya kepedulian, harus punya kepedulian dong.
Kalau melihat sesuatu yang nggak baik, sama-sama kita rubah, karena hal itu yang bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibuktikan, kalau kita punya nikmat, buktikan. Nah, ini Pak Dejo membuktikan bahwa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat Tuhanmu ceritakan. Ya, dikongkon cerita kadang-kadang punya nikmat, malah prakteknya orang pada cerita. Ya ya Pak. Nah, kalau nikmat panennya akeh bawangnya apa cerita, orang cerita. Ceritanya dan rugi lek kok cerita. Padahal perintahnya dalam Al-Qur'an wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, apal gal maghrib imame maca kuwe. Ya. Tapi kenapa kemudian prakteknya malah kebalik? Malah dengan nikmat kita menutupi. Khawatir apa sih? Khawatir diutangi. Kadang-kadang pemikirannya sudah suudon dulu, padahal kita cerita. Pak Tejo alhamdulillah nanti bawang neng karena walaupun saprapat waktu kita lagi larang lemet saprapat itu ajukan 50 juta ya gue senang kan sedekah, kabar gembira kan sedekah. Syukur-syukur ki arane sakit tenggo masak lah, syukur-syukur seperti itu kan cara bersyukur. Tapi kadang-kadang kita kebalik, giliran dapat nikmat orang tahu cerita, nembe rugi satitik kayong pangsa desa krungu kabeh nongkrong neng kana cerita, nongkrong neng kana cerita, nongkrong mung ora diumumkan ning masjid tok kaya wong mati. Weh, kualike manusia kan kayak gue macet, tapi kadang-kadang tidak memahami sebenarnya di dalamnya itu apa. Dibuktikan, ini salah satu cara. Makanya tadi diingatkan oleh Qori, saya mengambil apa yang disampaikan Qori saja. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena berat Pak, orang kalau tidak bersyukur itu berat. Hidup memang bersyukur itu ibadah. Iya, kalau kita punya nikmat iman Islam, buktikan syukurnya. Kita punya nikmat sehat, punya nikmat panjang umur, buktikan. Jangan kemudian punya nikmat cukup, alhamdulillah ya Allah, hari ini nikmatnya umur saya sampai duhur, ya Allah kurungadan. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Afan tidak seperti itu. Terus cuma mengatakan alhamdulillah ya Allah, umur aku anjur duhur, ngomong tok, maka tarik masjid orang. Wis jelek kayak tuh. Iya, adzan sekarang bukan jadi panggilan, pertanda mangan. Nah gini kayak gue. Oh, tak kira nih nyontok nah gini kayak gue. Anggur adzan rolasan. Tak kira rolasan ngecakari masjid. Coba Pak rolasan lireng sih digotong, gue ternyata piring. Pertanda mangan, tok mau bar mangan, alhamdulillah. Tapi mau bar mangan nyambet gawe mangan ora sembahyang. Kurang ajar teman menungsa ya Allah Gusti. Dimbe nikmat semono-mono ya Allah. Alhamdulillah aja lancar, alhamdulillah. Wong saiki orang jamin Cina pinter ngomong alhamdulillah. Ya ya. Iya, orang go standar gua ngomong alhamdulillah. Bukti alhamdulillah makan minimal suara orang seneng hari masjid orang kiyeng hari masjid ya minimal sholat lah kan kayak tuh. Aja ditinggal. Nah, karena bukti syukur. Ya, jadi nggak bisa, tidak ada sesuatu tidak bisa disyukuri, termasuk kita disyukuri. Ya, kemampuannya mengundang orang, tidak diundang ya nggak apa-apa, yang penting kita mensyukuri karena ini nikmat telah melaksanakan sebuah ibadah. Jadi nikmat lain-lain cara bersyukurnya tidak semua sama cukup dengan alhamdulillah siatu teman nikmat kayak gitu. Cara bersyukur seperti itu masih jauh ya. Karena nikmat yang sesungguhnya kalau memang cara bersyukur yang paling baik itu adalah ketika amalun bil arkan. Ketika anggota badan kita itu digerakkan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ijtima' ulama, seluruh ulama itu sepakat. Pokoknya nggak syukur ibadah judulnya. Ya, harus ibadah. Makanya tadi buktinya sholat. Nah, kemudian ciri orang yang sholat seperti apa? Nah ini juga berkelanjutan. Kadang-kadang mau sholat toh. Padahal nikmatnya sampai begini beda ceramayo itulah nikmat menungsaki anak loro garis besarnya inna a'tainakal kautsar. Surat paling favorit sampean ki ya, paling disenengi surat ki ya, ringkas gampang telungi citok wis pokoknya wal dina kayu kan mesti dibaca ki inna a'tainakal kautsar sholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ranking siji, ranking lorone kul huwallahu ahad Allahu samad. Yang ngerti iya yang kabeh ciri acak ada sih. Apa namanya atas pengalaman itu kan atas ya. Mau bukan nyong malah ya kan seperti itu ya. Nah ini ada nikmat yang paling banyak itu ada dua. Ada nikmat sing berupa kudu materi,
anak menikmat sing berupa materi. Sing dudu materi kan kayak sampeyan esuk-esuk matane bisa melek. Lah sing gerak kena siapa Gusti Allah. Kenapa mulut kita bisa mangap Gusti Allah. Kenapa kemudian nafas kita masih berhenti itu Allah. Itu nikmat yang kalau diuangkan wis lakar regane. Wis ora sededong, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, enggak akan bisa. Tapi yang segitu banyak, yang triliunan dianggap dudu nikmat, ning durung berupa duit. Kok nyatane wong ngomong alhamdulillah anggar duitnya akeh, tetep yen duitnya akeh. Padahal sebenarnya pan milih apa sih? Pan milih akeh duit, tapi ternyata matane ora weruh. Ayo pan milih ndi? Ambilin deh sampean duit itu akeh di Gusti Allah tapi matane ora weruh. Pan milih ndi? Milih matane weruh duit akeh. Ya cerdas sih menungsa. Ya, kan milihnya seperti itu. Ya, itu mahal. Tapi kebanyakan manusia ngakui itu nikmat, gue anggar duit memang. Mesti kayak gue. Ya, makanya banyak orang yang dibagian itu kan dibenci. Dalam kitabnya Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam Nasahihul Ibad, beliau menyitir salah satu sabda Rasulullah yang mengatakan begini bahwa barang siapa man asbah, barang siapa yang pagi hari ya yashku di kol ma'asi. Ishku itu artinya apa ya? Artinya berkeluh kesah. Wadul tentang kesulitan hidup. Esuk-esuk wis wadul tentang kesulitan hidup. Ngeresulah. Karena mungkin duitnya sak titik sih. Oh iya wis titik resulah. Wis kecerek. Jadinya wong benjaran bae sing kecerek. Ya sing biasa enggak bajaran. Ngene ora usah melu-melu wis kecerek. Wis ngeresulah tentang kesulitan hidupnya. Fakaan nama, maka sesungguhnya dia itu telah apa? Telah melakukan salah satu penghinaan kepada Allah dengan cara mengumumkan kepada seluruh umat manusia seolah-olah Allah tidak memberikan nikmat. Tuh kalau Gusti Allah nikmatnya pirang-pirang kajajaten orang duit kecrek ngeresulah munine orang duit. Karena nikmat selama ini yang kita pandang cuma berupa materi. Itu masing-masing punya cara. Nah, kalau sudah kemudian punya nikmat yang bukan materi tadi, ibadah, sholat, puasa, itu bukan materi. Tapi hasil dari sholatnya ini harus dilanjutkan karena ayatnya nggak pernah berhenti. Anggar sholat mesti sawise ana maning. Cirinya orang yang sholat. Contoh misalkan Al-Baqarah ayat loro apa ya? Apa ayat telu? Alif lam mim zalikal ayat telu. Alladzina yunfikuna bil ghaibi ya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Lanjut mesti. Ini setiap kalimat-kalimat sholat mesti anak ujungi kuwi. Mesti bareng karo masalah infak. Kenapa? Nikmat ada dua, nikmat ada dua. Jadi anggar wong duwe nikmat loro ki syukure kudune pernah loro. Nikmatnya sehat, oke sudah sholat. Kalau ketika punya nikmat berupa harta, orang cukup sholat tok, sedekah, infak, zakat, wingi kurban. Karena apa? Punya kemampuan. Sementara duitnya akeh, tumpahkan mobil regane atusan juta, barang didaftar karo panitia wajib batin derek kurban wis tahu. Arep nyolak samplong sendal kaya ngono. Ibadah kawis pernah. Ibadah kawis pernah kita yang ngomong kayak gitu mujudok yang sampean pedot nikmatin sampai tahu rasa. Nikmat galbina dirasakan. Ya, nikmat dunianya dirasakan tiap detik dirasakan. Lah kakolu-kolune ngomong dijak karo panitia kurban karo takbir masjid. Ngomongane monene aku wis pernah. Innalillahi. Wis. Karena dia nggak paham bahwa sebenarnya apa di balik nikmat harta itu caranya ada cara yang lain untuk mensyukuri. Orang cukup mung sholat tok, caranya kudu sholat, caranya infak, caranya sedekah, caranya zakat, caranya kurban kemarin. Bulannya bener anggar kemudian ini sampai krungu ana ustaz menyampaikan mangkana lahu sa'atun walam yudha'i
Fala taqrabanna musallana. Siapa sing tahun iki duwe kesempatan kurban, lah kak ora kurban, duwe go kurban, lah kak ora gelem kurban. Ingat. Fala taqrabanna musallana. Ora susah perak-perak ngaring tempat salatnya aku. Ora oleh karo Kanjeng Nabi. Apa artinya sholat tok sementara nikmat yang lain dikufur. Maka nikmat apapun kita syukuri, termasuk khitan ini. Kenapa kemudian ada walimatul khitan? Itu karena dalam rangka tahaddus bin nikmah, dalam rangka yang membuktikan, membicarakan kepada khalayak ramai, saya punya nikmat ya Allah, mampu kemudian melaksanakan tugas selaku orang tua, bahwa anaknya ini saya tanamkan dalam diri anak saya. Inilah syariat agamamu, inilah milah bapakmu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka berkhitanlah, karena dengan khitan ini maka akan mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini pembuka ibadah, jangan main-main. Orang kenapa kemudian sah sholatnya? Karena sudah khitan. Orang kenapa sah hajinya? Karena khitan. Ini pembuka. Mau dunia sesempurna apapun, kalau belum khitan, berarti masih ada najis yang ada di dalam. Luar biasa. Dan yang paling konsisten dengan khitan itu adalah cuma agama Islam. Memang agama lain, ya agama lain anak perintah. Nabi Isa juga khitan, Nabi Musa juga khitan, ya kan? Semua punya khitan. Ya, yang ada dalam kitab Injil, Taurat, Zabur ada syariat khitannya. Siapa yang paling konsisten sampai hari ini? Istiqomah melaksanakan perintah Allah sampai hari ini. Kalau bukan orang-orang Islam. Sementara orang Nasrani banyak mereka yang sudah meninggalkan dengan tidak khitan. Padahal Nabi mereka khitan. Baca dalam literasi banyak. Nah, maka harapan besar yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan Afan Kautsar itu timbul rasa malunya. Karena sekali ini bahwa dengan timbul rasa malu, maka tumbuh generasi-generasi di masa yang akan datang, generasi Islam, generasi bangsa ini, generasi yang bukan cuma pintar, tapi generasi yang punya rasa malu. Bukankah al-haya'u minal iman? Bukankah malu itu sebagian daripada iman? Itu bukti bahwa anak kita itu punya iman, karena tumbuh rasa malu. Negeri kita sudah hilang rasa ini. Suara padan tuisin, rampok ke kolu-kolune anggen TV sih. Rampok ya Allah, orang duit isin teman ya Allah. Nah, untuk bilang bendalik. Ya iya, malah senyum. Angger mau bedanya nyari ngajam ya Allah, untuk isin bahkan ada isin. Saiki miliaran cukup. Bangga malah. Iya, malah bangga dengan maksiat. Karena ngerti lah, nah paling-paling samene tahun. Mulanya jukut orang sana Indonesia jukut aja sacuil. Nyong kudu mau dimarahin. Iya, juga sacuil. Sacuil Indonesia. Kue malah apa sih yang terjadi? Hukumannya malah tambah suwe. Paling ayam 5 tahun. Iya, sing bobol paling bobolnya jukut gas 5 tahun. Remek maning hukumnya pada rompol, pada bedem. Sementara sing korupsi miliaran tenang. Buku anak bu beli yang penjara nyong orang paham, orang tahu weruh. Mau temu pirang tahun bebas. Makanya kan jukute gen puluhan miliar dalam jangka 3 tahun, ya mendingan di penjara. Ya, wong duitnya juga ora dikongkon balaken kabeh, kecuali neng Hongkong nek nyong ngandel. Angger neng Hongkong dimelaratna, angger sampai sing korupsi melaratna jabut jadi milik negara semua. Kelalaran go ning dadak, ning dalan. Wis kayak pandai wong dalan, orang juga apa-apa, rumahnya disita semua, keluarganya suruh keluar dari rumah. Semua jadi aset negara. Dia angger kaya gue. Dia langka wong lakone. Tenang kene, tenang bae, hukum enteng-enteng bae. Ya, surat dirasa isin. Ya. Wis kaya gue kadang-kadang apa nyalon maning. Sugel temen. Boleh sampeane nurut. Berang gue. Misalnya bener sing salah siapa sih ya? Iya menurut terus ngerti kadang-kadang dipilih mana. Heran nemen wis. Sing kaya gue armene buang. Ada dosir karena jaman-jaman ya mewakili rakyat tuh ora. Ini kan terjadi, artinya apa? Rasa malu sudah, ya Allah, baik perempuannya sudah tidak punya rasa malu apa-apa, maksiat di mana-mana.
lanang seneng lanang jadi teman itu ngomong boleh kayak gue ditutup ora ya sini pasar ditutup ora si ditutup malah pengajian tutup ya sering kayak gue pengajian ditutup giliran masih ya malah orang ditutup ribet kayak gue kan Gusti Allah kalau orang murka ya karena apa saya kenapa menyampaikan seperti ini sebagai wujud bahwa nyong ora terima soal seperti itu walaupun saya belum melantang kemudian tapi memang saya merasa batin saya nggak terima seperti itu sampai harus seperti itu ya jadi orang baik ya jangan diam kalau melihat yang seperti itu bersuara minimal sampaikan biar masyarakat itu paham ini pentingnya budaya malu ini memang harus kita angkat Masya Allah kalau kemudian semuanya punya rasa malu nikmatnya luar biasa ya semua timbul dari rasa malu ya malu kalau kemudian tidak ngantri coba diulan boleh kau yang tokoh pun dadak liane ngantri begitu bro ini Pak aja gelem sampai 3 tokoh orang nyong antriannya sampeyan nyong antri nang kene wong pada bae nyong rakyat baru hebat coba diulan nembe pantong satitik be kula sing kenal meneh iki monggo Pak di situ Pak Ustaz aja gelem itu budaya-budaya yang tidak punya rasa malu ya, contohkan bahwa kita punya rasa malu ngantri malu kalau buang sampah sembarangan malu kalau kita tidak punya andil besar untuk negeri gitu jadi memang tumbuhnya semua dari rasa malu seandainya itu kemudian muncul dari hikmah-hikmah hitam ini insya Allah generasi yang akan datang punya generasi yang malu tapi tidak malu-maluin malu-maluin bahaya tapi kalau punya rasa malu ini penting malu kalau tidak beribadah kepada Allah malu kalau melakukan maksiat kepada Allah kayaknya pan melu takon nah kene batasannya jam pira dari wali mahan nyumi kita kok ngene ini lha kok batasannya tadi yo kaya wadah malik mana ka batasan yo ngisi 10 menit ben ning mburi wis amin kaya kowe nah kene bisa orang memang Pak yo biasanya kaya kowe Ustaz angger ngisi mulane nyong mesti takon biasanya pirang menit nyong paling isin angger lagi nang kene ngisi guru waktune dongan ning mburi wis amin bukan aslinya mudun ayo gue aslinya kayak gue bukan ngomong kayak gue isin kena mikir nasi ngomong amin lah ya jadi saya kira nggak usah banyak-banyak gampang sampean kayong jebule kepenak Ustaz sampean kegiatan sunati anak-anak yang udang nyaman gampang sih gue anak promosi ini ada tinggal guyon ya jadi mudah-mudahan sekelumit ini ya sekalipun mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena memang ini caranya bukan pengajian gitu jadi mohon maaf yang terpenting bagi kita bahwa apa yang tadi disampaikan itu merupakan tadhkirah bagi diri saya mudah-mudahan juga bisa bermanfaat menjadi ibrah buat panjenengan semangat ibadah jadi kuat karena apa kita punya nikmat itu iman Islam ada dalam diri kita ayo kita buktikan sama-sama bahwa saya punya iman saya punya nikmat Islam kita buktikan sama-sama dengan mentaati apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apapun yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya demikian mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apalah artinya Bapak Sutejo kemudian melakukan ikhtiar anaknya disekolahkan yang baik dididik yang baik tapi semua itu ikhtiar maka ikhtiar kata orang tua memang harus dibarengi dengan doa salah satunya dari panjenengan semua saya yakin diantara panjenengan ada orang-orang yang dekat sekali dengan Allah ini nyata mimpin tok Pak mimpin tok bukan berarti Ustaz kemudian dekat dengan Allah belum tentu barangkali ada orang-orang yang hatinya bersih sekali kita nggak pernah tahu bahwa di antara panjenengan ada orang yang lebih dekat sekali dengan Allah itu yang diharapkan Pak Tejo karena insya Allah orang-orang itulah yang akan memudahkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa
وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعله عفوا كوثر ولدا صالحا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair pada Ustaz Hedi Ibrahim yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bermanfaat untuk kita semua dan untuk kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kata saja acara kami tutup. Sebelum ditutup, saya sebagai pembawa acara barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul bariyah nadra ilayya wa anta illa kawzul atiyah. Khairul bariyah nadra ilayya wa anta illa kawzul atiyah. You're